Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fawaidus salati ala nabi alaihi afdhalus salah wassalam. Ini faidah-faidah bersalawat atas Nabi alaihi afdhalus salah wassalam. Mimma akramallahu bihi hadhil ummatal muhammadiyyata minal fadli wasyarafi ma ja'alahu minal thawabil kabir wal ajril azim liman yusalli wa yusallimu ala sayyidil bashar sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Setengah kemuliaan yang diberikan Allah kepada ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Allah jadikan daripada pahala yang besar bagi orang yang mengucapkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikrun minal azkar. Salawat salam itu adalah merupakan zikir dari sekian zikir. Allati yusabul abdu ala lafziha wa ma'naha, yang mana diberi pahala seorang hamba atas lafaznya salawat itu dan maknanya salawat itu. Artinya walaupun orang itu kada paham lafaznya salawat, namun diucapkannya tetap dapat pahala karena lafaznya itu sudah merupakan zikir. Fal mustagilu biha, orang yang bekerja dengan salawat, yusabu, diberi pahala, ala mujarradi tardidi alfaziha, atas semata-mata mengulang-ulang lafaz-lafaz salawat itu. Kama yusabu may yuraddidu lafzat tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih, sebagaimana diberi pahala orang yang mengulang-ulang lafaz la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, walaupun kada paham maknanya. Walaisa kalamuna, bukanlah yang kita bicarakan fi miqdari thawab, pada nilai pahala, bil muqaranah, dengan membandingkan baina hadza wa hadza, antara ini dan ini. Kita kada bicara mengenai perbandingan pahala antara salawat dengan tahlil, salawat dengan takbir, tahmid dan tasbih. Wa innama maksuduna, hanya saja tujuan kita, huwa an naqul, ialah innal mustaghila bis salah wassalam, orang yang mengucap salawat dan salam alal Mustafa, atas Rasulullah, musabun, itu diberi pahala, ala mujarradi takrari alfadhis salati wassalam, atas semata-mata mengulang lafaz salawat dan salam itu. Kama yusabu, sebagaimana diberi pahala mayyuraddidu, orang yang mengulang-ulang alfazat tahlil, lafaz la ilaha illallah, wa tasbih subhanallah, wa tahmid dan alhamdulillah. Bahwa zikrun, lafaz salawat itu zikir, tasbih tadi, tahmid, tahlil tadi, muta'abbadun, itu merupakan ibadah, bilabzihi, dengan lafaznya, wa ma'nahu, dan maknanya. Jadi kalau kita paham maknanya, tentu lain lagi pahalanya dengan yang kada paham, karena maknanya itu pun pahala juga.
Kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, kita kada paham maknanya pahala. Kalau kita paham maknanya dapat berarti 2 pahala, karena maknanya itu pun ibadah juga. Walidzalik kana ba'du salaf, oleh karena demikian adalah sebagian para ulama yang dahulu yulzimu nafsah, mereka itu melazimkan dirinya bi'adadin maksus, dengan bilangan khusus muhaddad yang ditentukan, ya'ti bihi, yang dia datangkan dengan bilangan itu, minas salah wassalam, dari salawat dan salam, alai, atas Nabi, ya'ti bihi minas salah wassalam, alai, atas dirinya, yaltazimu bihi, dia lazimi dengannya, wa yataqayyaduhu, dan dia ikat dirinya. Jadi sebagian ulama yang dahulu ada yang mengerjakan salawat itu dengan melazimkan, menjadikan amalan wirid. Misalnya ada yang 1000 sehari, ada yang 100 sehari, ada yang lebih pada itu. Walaupun dari Nabi kita akan ada bilangan tertentu. Nabi kita kalau ada menyuruh selawat mesti 1000 atau 10.000 atau 100. Cuma yang penting memperbanyak. Pengertian memperbanyak itu artinya Nabi kita memberikan kepada kita keluasan untuk menyesuaikan dengan diri kita. Berapa kita kira-kira kawa bisa secara terus-menerus setiap hari. Wa ma'lumun annahu la syai'a fi dzalik, dan diketahui bahwa tidak ada sesuatu pada yang demikian itu. Artinya kalau ada masalah kita mau ulah 1000 sehari untuk diri kita, itu kalau ada masalah. Walaupun Nabi kalau ada menyuruh 1000 sehari itu, Nabi kalau ada menyuruh misalnya 10.000 sehari, tapi kita tentukan untuk diri kita 1000 sehari, itu la syai', tidak ada masalah. Madama annahu la ya'taqidu, selama dia tidak mengiktikadkan annahu masyru' waridun, bahwa itu syariat yang datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak mengiktikadkan bahwa yang 1000 itu adalah suruhan Nabi, kita boleh 1000 sehari, tapi jangan kita mengiktikadkan 1000 itu suruhan Nabi. Nabi kan tidak nyuruh 1000 sebanyak-banyaknya. Bal ya'lamu, bahkan dia mengetahui, anna dzalik, bahwa yang demikian itu min nafsihi, itu dari dirinya sendiri yang melazimkan nang maulah bilangannya itu. Au min ghairihi, atau dari orang lain, gurunya misalnya menyuruh sekian sehari, sekian sehari. Li'annal qadiyata fil haqiqah, karena permasalahan ini pada sebenarnya innamahiyya, hanya saja binisbati syai'in, pada menisbahkan sesuatu ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal annahu lam yarid anhu, padahal itu tidak ada datang dari Nabi. Fahadza la nardah, maka ini kami tidak meridai. Bal wa nuharibuhu, bahkan kami memeranginya. Wa na'taqidu, dan kami mengiktikadkan annahu, bahwa demikian tadi, bid'atun, bid'ah, sayyi'atun khabithah, bid'ah yang jahat, khabithah, jahat, la yardahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pun tidak ridha. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aku ini berselawat 1000 sehari itu adalah perintah Nabi, nah ini ngarannya mah ada-ada, itu bid'ah yang jahat. Aku berselawat ini 5.000 sehari karena ini sunnah Nabi, nah ini mah ada-ada lawan Nabi. Nabi kalau ada menyuruh 5.000, Nabi kalau ada menyuruh 1.000, bilangan itu hanya ulahan kita atau ulahan orang lain dari kita, tapi jangan dikatakan itu bilangan dari Nabi.
Amma man yulzimu nafsahu syai'a, adapun orang yang melazimkan dirinya sesuatu, aliman dia tahu, bi annahu dengan bahwasanya sesuatu itu minhu daripada dirinya, wa ilaih dan kepada dirinya, mubarri'an hal keadaan melepaskan, maqaman nubuwah makam kenabian anhu daripadanya, ghaira mu'taqidin tidak mengiktikadkan pihi pada sesuatu itu sunniyatan sunnah, atau masyru'iyatan atau disyariatkan li ainih bagi ainnya, pala syai'a bidzalik albattata, maka tidak ada sesuatu pada yang demikian itu. Ada apa-apa. Sama halnya dengan maulid Nabi, sama aja. Nabi memang kada ada menyuruh kita memperingati hari lahir Sidin, kada ada. Dan Nabi sendiri pun kada melaksanakan memperingati hari lahir Sidin. Nah, jadi perkara kita memperingati hari lahir Nabi itu jangan dikatakan itu dari Nabi. Kita mengadakan maulid itu jangan dikatakan bahwa itu dari Nabi. Itu ngarannya mah ada-ada. Dan itu diperangi. Nah, itu dibantah, tidak diridhai bahkan oleh Nabi sendiri. Tetapi kalau kita bicara bahwa di dalam maulid itu ada salawat, nah salawat itu disuruh Nabi, itu bujur. Dalam maulid itu ada membaca sejarah Nabi lahir Sidin, karamat mukjizat Sidin, nah itu bujur, itu disuruh kita membaca itu. Tapi dalam arti bahwa kita membaca itu seminggu sekali itu merupakan sunnah, nah itu kada boleh. Karena Nabi kada ada kita nyuruh membaca salawat tuh seminggu sekali, kada ada, atau setengah bulan sekali, kada ada. Nah, jadi ada sedikit perbedaan yang tipis antara salawat dengan menentukan jumlah atau menentukan nama umpamanya. Salawat itu syariat, sunnah itu bujur. Tapi kalau kita tentukan bahwa tadi sekiannya, nah itu ulahan kita, dan itu kada masalah, kada apa-apa selama jangan dikatakan itu dari Nabi kita. Waqad kana ba'du salaf yaf'alu hadza, sungguh adalah sebagian para ulama salihin terdahulu melakukan ini. Faqad jaa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, ya Zaid bin Wahb, wahai Zaid bin Wahab. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat daripada Nabi. Ya Zaid bin Wahb, wahai Zaid, ujar Ibnu Mas'ud, la tada', jangan kau tinggalkan, idza kana yaumul jumu'ah, bila hari Jumat, antusalliya, bahwa engkau bersalawat, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfa marrah, 1000 kali. Ini Ibnu Mas'ud sahabat Nabi menyuruh murid Sidin bila hari Jumat ya Sidin ikam amalakan, jangan ditinggalkan baca salawat lawan Nabi itu 1000. Taqulu, engkau kata, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Nah ini adalah merupakan ulahan dari Ibnu Mas'ud, bukan ulahan dari Nabi. Nah itu kalau jadi masalah, selama jangan dikatakan dari Nabi. Wa nazkuru huna jumlatan min fawaidis salah wassalam ala sayyidina Muhammad alaihi afdalus salah wassalam mimma zakarahul ulama, wa khususan al-allamah Ibnul Qayyim wal Hafiz Ibnu Hajar al-Haytami ma'at tahdzib wa talkhis. Dan kami sebutkan di sini sejumlah kegunaan, manfaat salawat dan salam atas Nabi daripada yang telah menyebutkan kepadanya oleh ulama, khususnya al-allamah Ibnul Qayyim dan Hafiz Ibnu Hajar al-Haytami, beserta dibersihkan dan diringkaskan. Al-ula, yang pertama, imtithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Salawat itu pertama, kegunaannya adalah melaksanakan perintah Allah.
Karena Nabi apa? Karena firman Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, bersalawatlah kamu atas Nabi, wa sallimu, ucapkan salam. Jadi kalau kita kada berbuat salam, itu oleh sebagian ulama dalam kitab Sa'adatud Darain disebutkan makruh, meninggal salamnya. Contohnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli, kada berbuat wasallim. Nah, karena firman Allah itu wasallimu taslima, bukan hanya salawat. As-saniyatu, yang kedua, salawat itu faidahnya muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ikhtalafatis salatani fa salatuna alaihi du'aun wa su'alun wa salatullah ta'ala alaihi thana'un wa tashrifun. Yang kedua, salawat lawan Nabi itu artinya bahwa kita ini sama, bersesuaian lawan Allah pada bersalawat itu, sekalipun isinya beda. Kalau kita mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad umpamanya, nah itu artinya apa? Bahwa kita memohon kepada Allah agar Rasulullah selalu diberi rahmat, selalu diberi rahmat. Nah, kalau Allah mengucapkan sallallahu ala sayyidina Muhammad, maksudnya sallallahu ala Muhammad, kalau Allah yang mengucapkan itu, maka itu artinya adalah pujian Allah kepada Nabi. Pujian Allah. Jadi kalimatnya sama, sallallahu juga, tetapi kalau dari Allah itu pujian. Kalau dari kita itu ada permohonan agar beliau selalu dirahmati oleh Allah. As-salisatu, yang ketiga, muwafaqatuhu malaikatihi fiha, bersamaannya lawan malaikat pada salawat. Innallaha wa malaikatahu, nah sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, bersalawat ala nabi. Ar-rabi'atu, yang keempat, husulu asyri salawatin minallah alal musalli marratan. Yang keempat, faidahnya salawat itu hasilnya 10 salawat dari Allah atas orang yang bersalawat itu 1 kali. Nah, kalau Allah itu bersalawat kepada Nabi, itu memuji ngarannya. Kalau Allah itu bersalawat lawan kita, nah itu Allah memberikan rahmat kepada kita. Baik rahmat itu berupa ampunan, baik rahmat itu berupa pertambahan ilmu, baik rahmat itu berupa pertambahan keimanan. Al-khamisah, yang kelima, annahu yurfa'u lahu asyru darajat, bahwa ditulis bagi orang yang bersalawat itu ditinggikan baginya derajatnya 10 derajat, asyru darajat. As-sadisatu, yang keenam, annahu yuktabu lahu, ditulis bagi orang yang bersalawat itu asyru hasanat, 10 kebaikan. Ini 10 kebaikan ini pokok. Itu bisa sampai kada terhingga, tergantung orang yang bersalawatnya ini dan tergantung salawatnya. Ya, kalau kita bersalawat misalnya yang normal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim, itu dapat 10 kebaikan. Tapi bila ada tambahan-tambahan dari itu tentang kehusuannya, tentang kecintaannya, tentang keikhlasannya, tentang kalimat-kalimat yang dibacanya, nah itu bisa lebih daripada 10 kebaikan yang ditulis.
As-sabi'atu yang ketujuh, annahu bahwasanya yumha anhu dihapus dari orang yang bersalawat satu kali itu asyru sayyi'at, 10 dosa. 10 dosa. Dosa apa? Itu Allah yang mengetahui yang dihapusnya. Oleh karena itu Imam Ramli mengatakan mana afdalnya orang itu bersalawat daripada beristighfar. Imam Ramli menjawab lebih afdal dia membaca salawat, artinya memperbanyak maksudnya. Istighfar dibaca juga, cuma masalahnya yang diperbanyak mana baiknya, apakah kita baik memperbanyak istighfar atau memperbanyak salawat. Imam Ramli menjawab lebih baik memperbanyak salawat, walaupun bagi orang yang banyak maksiat kepada Allah. Alasan Imam Ramli apa? Nah, bahwa istighfar itu dihapuskan satu dosa. Kalau salawat ini kita bersalawat dihapuskan 10 dosa. Itu antara lain. As-saminatu yang kedelapan, annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu, bahwasanya diharapkan dikabulkan doa seseorang bila mana dia mendahulukan salawat di permulaan doa. Fahiyatu sa'idud du'a, salawat itu menaikkan doa kita ila indi rabbil alamin, ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan dahulunya doa kita itu mauqufan, terhenti, bainas sama wal ar, antara langit dan bumi, qablaha, sebelum salawat itu. Salawat ini menaikkan doa kehadirat Allah. At-tasi'atu yang ke-9, annaha bahwasanya salawat itu sababun, adalah sebab li syafaatihi, bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qaranaha, bila mana dia sertakan salawat itu bisu'alil wasilah, dengan permohonan wasilah lahu bagi Nabi, au apradaha, atau dia menyendirikan salawat daripada itu wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'tihil wasilah wal fadilah umpamanya. Nah, atau kalau berbuat itu sama aja juga, artinya sama-sama pada mendatangkan syafaat lawan kita di akhirat. Al-ashiratu yang ke-10, annaha, bahwa salawat Nabi itu sababun, sebab legu pranid dzunub, bagi diampuninya dosa. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, annaha sababun likifayatillahil abda ma'ahammahu, salawat itu sebab bagi mencukupinya Allah akan hamba sesuatu yang hamba khawatirkan akan dia, yang hamba risaukan. Kita risau menghadapi yang akan datang kayak apa. Nah, salawat yang kita baca itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Ats-tsaniyata asyrata yang ke-12, annaha, salawat itu sababun, sebab liqurbil abdi, bagi dekatnya hamba, minhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat kepadaku kedudukan hari kiamat, yang paling banyak salawatnya kepadaku. As-salisata asyrata yang ke-13, annaha, bahwa salawat itu taqumu maqamas sadaqah, dia menempati pada tempat sedekah, lidil usrah, bagi orang yang sulit, bagi orang yang miskin. Orang miskinnya kada berduit hendak bersedekah,
Nah, bacanya salawat. Nah, salawat itu menduduki kedudukan sedekah bagi orang-orang yang kaya artinya. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14 annaha bahwa salawat itu sababun sebab liqadha'il hawaij untuk ditunaikannya hajat-hajat kita. Baik salawat itu secara langsung untuk minta ditunaikan hajat atau kada diucapkan pun. Nang contohnya nang minta hajat langsung apa? Misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajati. Nah, ya Allah, salawatlah ke Engkau atas Nabi Muhammad dan keluarganya akan sebagai salawat yang Engkau tunaikan dengannya hajatku. Ditambahi ke itu. Atau kalau bertambah itu pun, nah salawat itu sudah berfungsi untuk menunaikan hajat-hajat. Al-khamisata asyrata yang ke-15 gunanya salawat annaha sababun li salatillah alal musalli wa salati malaikatihi alaih. Bahwasanya salawat itu adalah sebab bagi bersalawatnya Allah atas orang yang bersalawat dan bersalawatnya malaikat atas orang yang bersalawat. Jadi kalau kita bersalawat, Allah itu bukan hanya memberi pahala kepada kita, tapi juga Allah bersalawat kepada kita. Malaikat pun bersalawat kepada kita. Nah, salawat malaikat lawan kita tuh kayak apa? Malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang bersalawat itu. As-salisata asyrata yang ke-16 annaha bahwasanya salawat itu zakatun lil musalli wa taharatun lah. Nah, salawat itu merupakan pembersihan bagi orang yang bersalawat dan kesucian bagi orang yang bersalawat. As-sabi'ata asyrata yang ke-17 annaha sababun bahwasanya salawat itu sebab litabsyiril abdi bagi dikabarkannya si hamba bil jannati dengan surga qabla mautihi sebelum matinya. Nah, sebelum mati sudah dikabarkan bahwa dia ahli surga, orang yang banyak bersalawat tentunya. Zakarahul Hafiz Abu Musa fi kitabih wa zakara menyebutkan beliau fihi pada ini hadisan-hadisnya ada. Ats-tsaminata asyrata yang ke-18 annaha bahwasanya salawat itu sababun sebab lin najat bagi selamat min ahwali yaumil qiyamah bagi huru-hara hari kiamat. Zakarahu Abu Musa wa zakara fihi hadisa, ada hadisnya oleh Abu Musa disebutkan hadisnya bahwa salawat itu adalah sebab bagi selamatnya kita di pada huru-hara hari kiamat. At-tasi'ata asyrata yang ke-19 annaha sababun bahwa salawat itu sebab liraddin Nabi sallallahu as-salatu sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam 'alal musalli wal musallim alaihi. Nabi menjawab salawat salam atas orang yang mengucapkan salawat salam atasnya. Nabi menjawab. Al-ishrun yang ke-20 annaha sababun litazakkuril abdi manusia. Salawat itu sebab bagi ingatnya hamba sesuatu yang dia dilupakan. Ini sudah berapa hari sudah mulai. Bila kada ingat tuh baca salawat. Karena salawat itu bisa mengingatkan nang sesuatu kita kada ingat. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21 annaha sababun litibil majlis. Bahwa salawat itu sebab bagi baiknya majlis. Wa an la ya'uda hasratan ala ahli yaumal qiyamah, dan bahwa tidak kembali itu majlis penyesalan atas ahli majlis pada hari kiamat. Nah, kita dudukan yang di situ kada ada salawat lawan Nabi, itu akan menimbulkan kerugian di akhirat, penyesalan.
As-saniyatu wal ishrun ke-22 annaha bahwasanya salawat itu sababun sebab linafiyil fakri untuk menafikan menolak kefakiran. Orang bersalawat itu artinya orang hidupnya kada mau fakir, hidupnya kada mau fakir. As-salisa wal ishrun yang ke-23 annaha tanfi anil abdi ismal bukhli idza shalla alaihi inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat itu berfungsi menafikan menolak dari hamba nama bakhil bila bersalawat atas Nabi ketika disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila ada disebut nama Nabi, sebagian ulama ada yang mengatakan itu kita wajib bersalawat. Di suatu majlis yang di situ disebutkan nama Nabi, nah, ada sebagian mazhab yang mengatakan kita wajib bersalawat. Nah, ada yang mengatakan kada wajib tapi sunat yang sangat kuat. Nah, lalu apakah setiap kali kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi itu disebut? Nah, ini khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan setiap kali. Ya, kalau di majelis misal kita mendengar ada ucapan nama Nabi 10 kali ya 10 kali. Nah, ada lagi pendapat ulama bahwa untuk menggugurkan tuntutan itu cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Artinya kita misal mendengari ceramah atau mendengari pembacaan maulid Nabi, kan banyak disebut nama-nama Nabi dalam majelis mungkin beratus kali. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan bila dalam 100 kali itu misalnya kita ada sekali bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut, itu sudah gugur tuntutan. Gugur tuntutan artinya. Kalau fadilatnya ya makin banyak makin bagus disebut. Cuma untuk menggugurkan tuntutan itu sudah gugur. Kan jar Nabi paling bahil manusia, orang nang bila disebut namaku kada bersalawat lawan aku. Itu paling bahil manusia. Nah, supaya jangan disebut bakhil itu kita cukup 1 kali kita menyebut salawat bila mendengar nama sidin itu sudah gugur, artinya sudah kada bakhil lagi. Nah, Ar-rabi'atu wal ishrun yang ke-24 najatuhu minad du'a alai biragmil ampi idza tarakaha inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya seseorang daripada doa Nabi atasnya dengan kerugian. Ragmil ampi itu asalnya rungung hidung, artinya maksudnya kerugian, kehinaan. Bila meninggalkan salawat ketika disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada sebutan Nabi Muhammad misalnya, nah kita di situ bersalawat, kita sudah selamat daripada doa kita rugi. Karena Nabi mendoakan orang nang kada bersalawat bila disebut ngaran sidin didoakan sidin rugi. Nah, supaya terhindar dari itu, bila mendengar nama sidin salawat. Al-khamisatu wal ishrun yang ke-25 annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannah wa tukhti'u bi tarikiha an tariqiha. Bahwasanya salawat itu pula melimparkan orang yang baca salawat atas jalan surga dan menyalahkan salawat itu dengan orang yang meninggalkannya dari jalan surga. Artinya orang nang bersalawat itu inya dibimbing, digiring menuju jalan surga. Sedangkan orang yang kada membaca salawat itu dia tersalah karena kada dibimbing untuk menuju jalan surga itu. As-sadisa wal ishrun yang ke-26 annaha bahwa salawat itu tunji menyelamatkan min natnil majlis
daripada busuknya majlis allazi la yuzkaru fihillah wa rasuluh, yang tidak disebut di majlis itu Allah dan Rasulnya, wa yuhmadu wa yusna alaihi fil majlis wa yusalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu busuk bila di majlis itu kada disebut Allah Rasul, tidak dipuji Allah dan Rasul, tidak dibacakan salawat atas Nabi. Majlis itu apakah? Ini bukan hanya majlis perkumpulan di mana kita tempat duduk. Tempat duduk di mana misalnya di rumah, nah di tempat itu kita baca salawat, itu terhindar daripada busuknya tempat duduk itu. Di kamar kita bacakan salawat, di kamar itu kita bacakan puji-pujian kepada Allah, kepada Rasul. Nah itu mengharumkan kamar itu. As-sabi'atu wal ishrun, yang ke-27, annaha sababun litamamil kalam alladzi btudi'a bihamdillah wassalati ala rasulih, bahwa salawat itu pula sebab bagi sempurnanya pembicaraan yang dimulai dengan memuji Allah dan salawat atas Rasulnya. Pembicaraan itu bila kada dimulai dengan salawat itu kada sempurna. Misal bismillah walhamdulillah amma ba'du, nah salawatnya kada ada, itu kada sempurna. Mesti ada bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah misalnya, nah ditambahi itu supaya perkataan itu sempurna. Az-zaminatu wal ishrun, yang ke-28, annaha salawat itu sababun sebab liwufuri nuril abdi, bagi sempurnanya cahaya si hamba ala sirat, di titian sirat. Wa fihi hadisun, itu ada hadisnya, zakarahu Abu Musa wa gairuhu, yang disebutkan oleh Abu Musa wa gairuhu. At-tasi'atu wal ishrun, yang ke-29, annahu yakhruju biha al-abdu anil jafa, bahwasanya keluar dengan salawat itu seorang hamba daripada kerenggangan. Orang nang kada baca salawat itu renggang lawan nabinya, renggang lawan nabi. As-salasun, yang ke-30, annaha sababun, bahwa salawat itu merupakan sebab liibqa'illah subhanahu wa ta'ala, bagi mengekalkannya Allah, as-sana al-hasan, pujian yang baik, lil musalli alaih, bagi orang yang bersalawat atas Nabi, baina ahli sama wal ar. Jadi orang yang banyak salawat dan rutin salawat itu orang yang dikekalkan Allah pujiannya di langit dan di bumi. Li'annal musalliya, karena orang yang bersalawat itu talibun minallah, dia menuntut dari Allah, ayyusniya ala rasulih wa yukrimahu wa yusyarrifah. Orang yang bersalawat lawan Nabi itu orang yang menuntut dari Allah agar Allah memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Jadi ucapan kita salawat itu antara lain kandungannya adalah kita minta kepada Allah agar Allah selalu memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Terus antara lain kandungan salawat yang kita baca. Nah, wal jaza min jinsil amal, balasan yang kita terima itu adalah jenis daripada amal kita. Jadi pala buddha, maka tidak boleh tidak, ayah sulalil musalli, bahwa hasil bagi orang yang bersalawat nau'un min zalik, satu macam dari yang demikian. Kan kita minta kepada Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah ucapan itu antara lain ada kandungannya. Kandungannya antara lain kita minta kepada Allah agar Nabi diberi Allah kemuliaan, diberi Allah keagungan, diberi Allah pujian-pujian. Nah kita minta kepada Allah. Nah kita yang meminta akan ini pun diberi Allah juga itu, diberi Allah juga kemuliaan, diberi Allah juga kita keagungan, diberi Allah juga kita pujian. Karena itu yang kita mintakan kepada Nabi. Yang kada usah Nabi lain pada Nabi aja, cepat daripada kita minta untuk diri sendiri. Kita ini misal ada bisi hutang,
Nah, sedangkan kawan kita ada juga bisi hutang. Kita doakan, ya Allah, mudahan kawan kita pulang tuh lakas punah hutangnya. Padahal kita lagi banyak jiwa hutang. Banyak jiwa hutang. Coba kita kada berdoa untuk kita. Kita doakan kawan kita tuh yang banyak hutang. Nah, lakas pada kita seorang minta dikabulkan oleh Allah untuk kita. Lakas pada kita seorang. Karena wal jaza min jinsil amal tadi alasannya. Wal jaza min jinsil amal. Nah, kita mendoakan orang kebaikan, kebaikan itu lebih cepat datang kepada kita daripada kita minta untuk diri kita sendiri. Nah, apalagi yang kita mintakannya kebaikan untuk Nabi, kemuliaan, pujian untuk Nabi. Pasti Allah memberikan kepada kita pujian dan kemuliaan itu. Nah, itu maksudnya wal jaza min jinsil amal fala budda ayyahsula lil musalli naurun min dzalik. Jadi kalau kita hendak mengatasi masalah-masalah yang ada pada diri kita, salah satu hilah caranya itu adalah kita doakan orang yang punya masalah seperti kita atau lebih berat pada kita. Kita doakan aja orang itu, maka kita akan terselesaikan sendiri, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu al-hadiyah was-salasun. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa sa'atika wan nar. Wa man yakafun karam tahibbul afwa anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.